Yang paling pertama, dari masyarakat kemudian pemerintah merasa ada keprihatinan terhadap kondisi jalan di Trans Utara karena akses lalu lintas masyarakat yang mau menuju Maokaro maupun sebaliknya mau menuju ke desa-desa seringkali terhambat dengan kondisi jalan yang banyak rusak. Kemudian kondisi juga diperparah hampir setiap tahun menjadi genangan air. Yang paling pertama, dasarnya saya selaku pemimpin di wilayah Desa Kebirangga merasa sangat prihatin dengan kondisi keadaan jalan yang seperti ini. Dan ini bukan ditemukan atau dirasakan baru tahun ini saja, tapi sudah sekian puluhan tahun kami merasakan dengan kondisi jalan yang ada. Memang bagian tanggung jawab ini adalah jalan provinsi, tetapi letak berada di dalam wilayah desa saya yang dimanfaatkan setiap hari untuk pergi datang melintasi jalur itu. Saya mencoba untuk mensosialisasikan dengan masyarakat dengan upaya ke batas kemampuan kami, bagaimana kita melakukan sebuah kerjasama gotong royong dengan kekuatan yang kami miliki. Dan masyarakat setelah saya menyampaikan, dan mereka merasa butuh bahwa ini adalah sebuah sarana yang untuk bisa menghubungkan dari Maokaro ke kantor camat, ke kantor Kapolsek, dari Kapolsek ke pasar, ke puskesmas, ke terminal, semua pada sarana-sarana kepentingan umum. Namun disayangkan kami tidak bisa melepas begitu saja. Kami inisiatif bagus untuk melakukan gotong royong atau swadaya dengan masyarakat di wilayah desa saya. Yang pertama menyangkut kepedulian ya. Hal itu bahwa ini memang jalan ini adalah jalan umum, bahwa ini sarana ini dipergunakan untuk rakyat secara keseluruhan, lebih khususnya pada masyarakat yang ada di sekitar kami. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua bahwa ini adalah memang supaya bisa menggerakkan hati pemerintah yang dalam hal ini untuk menangani, lebih khusus pemerintah provinsi yang bisa melihat langsung kelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan yang ada di kabupaten, pada khususnya di Kecamatan Maokaro yang sejak lama yang tidak diperhatikan. Bahwa kami minta supaya dari pihak pemerintah provinsi bisa terjun langsung dan melihat langsung ke lokasi bagaimana sulit dan yang masyarakat hadapi selama ini dalam transportasi, khusus dalam bidang perdagangan, misalnya hasil rakyat yang dari desa yang mau dipasarkan ke pasar Maokaro khususnya. Lalu merasa prihatin, kemudian mengajak pemangku kepentingan yang lain seperti pemerintah desa, teman-teman dari Polsek bersama dengan masyarakat untuk mulai membantu ini, mulai menginisiasi untuk melakukan pekerjaan penyelesaian dari hanya untuk menimbun jalan-jalan yang yang tergenang air, yang lubang, supaya akses lalu lintas masyarakat ini bisa lebih nyaman, supaya lebih cepat menuju ke pasar sebagai pusat perekonomian maupun menuju ke pusat pemerintahan yakni di kantor camat. Kira-kira berapa desa yang tergabung dalam bergotong royong ini, Pak? Untuk sementara kita pastikan baru 2 desa, termasuk desa di Kebirangga dan desa 1-2 orang dari desa Kebirangga Tengah. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama, secara prosedural tahapan pemerintahan bawah dan sampai yang teratas, setiap tahun sudah dilakukan dalam sebuah forum Musdus, Musdes, Musremangdes, Musremancam, Musremangkap, dan seterusnya. Itu tiap tahun dilakukan usulan itu dengan keadaan dan kondisi jalan yang ada sudah kami ajukan ke tingkat yang lebih di atas. Namun pertimbangan seperti apa sampai hari ini kami tetap menerima dan harus bisa merasakan dengan kondisi jalan yang ada. Karena kami tahu bahwa kami pemerintah yang paling di bawah
hanya bisa mengusulkan kepada pemerintah yang paling di atas. Dari hati yang terdalam saya selaku pemerintahan, mungkin dengan situasi sekarang, saya meminta dari semua pihak untuk lebih proaktif, bisa menanggapi apa yang menjadi keluhan dan yang kami rasakan sekarang ini, sehingga kami bisa merasakan, karena memang Kebirangga merupakan jantung ibu kota Kecamatan Mokaro. Semua fasilitas berada di sini. Kami punya rasa secara sisi kemanusiaan dan kepedulian dengan keadaan kondisi jalan seperti ini. Banyak terlibat dengan serangan-serangan kepentingan umum, walaupun belum ada tanggapan sampai hari ini dari pihak pemerintah di atas. Mungkin ini salah satu cara untuk bagaimana bisa mendengar suara kami, sehingga keadaan jalan seperti ini satu saat bisa akan jadi baik dan bagus. Karena mungkin sedikit saya menyampaikan, perbatasan Kabupaten Nagekeo di ujung jembatan perbatasan desa juga, perbatasan dengan desa Kabupaten Nagekeo, kurang lebih 1 kilometer hot mist. Lepas dari itu 3 kilo menuju batas desa Kebirangga Tengah, mau mengarah cabang ke Maumere, Dekirat Subak sampai Bengge sudah hot mist. Dari Datu Matus sampai ke Magekapa, pas Mukoli Tubuh itu sudah jalan jelek lagi, masuk ke Kapa sedikit sudah di hot mist. Apa alasan itu? Sementara yang ada yang belum bisa tertanggulangi sampai sekarang ini hanya beberapa kilo itu. Sementara di sini merupakan jantung dari semua Kecamatan Mokaro yang ada. Mungkin dengan situasi ini bisa mendengarkan kami, sehingga segala macam usulan yang kami ajukan setiap kali, setiap tahun bisa ditanggapin oleh pemerintah yang di atas. Itu sebuah harapan saya dan masyarakat saya, sehingga Mokaro bisa berubah, jangan kita hadapi dalam situasi dan keadaan kondisi jalan yang seperti ini lagi. Begini, ini memang hampir setiap tahun kami lakukan melalui pengusulan musrembang kecamatan, kemudian berlanjut kepada musrembang kabupaten, supaya ini menjadi perhatian dari pihak provinsi, karena ini jalur provinsi. Memang kami sering sampaikan, tetapi memang kemungkinan saja ketiadaan dana atau kurangnya keuangan untuk itu, maka kami untuk saat sekarang ini kami berinisiatif untuk supaya jangan lagi masyarakat merasa mengeluh terhadap kondisi jalan ini. Yang pertama yang kami harus sampaikan, yang pertama secepatnya harus diperhatikan, sehingga nanti kedepannya supaya masyarakat yang selama ini mengeluh dan berbagai macam kesulitan bisa teratasi. Semenjak ya sudah sekitar, saya katakan sudah mau masuk 20-an tahun. Sejak Kecamatan Mokaro definitif, kondisi jalan sudah seperti ini. Dan sampai sekarang pun Kecamatan Mokaro sudah definitif, tetap juga seperti ini. Oke.